Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muda Wamah, angkatan 19, kelompok 1 dengan nomor daftar hadir 6, beserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis isu terkait upaya smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Pertama-tama akan memaparkan apa itu smart governance. Sasaran dari smart governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Selanjutnya, pengertian mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun dari smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Sekarang kita akan mulai memasuki pembahasan mengenai analisis isu. Sebelumnya, saya bertugas sebagai auditor di Inspektorat Pembantu Wilayah 3, Inspektorat Kota Banjarmasin. Adapun yang menjadi tugas Inspektorat Pembantu Wilayah 3 adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah 3. Dalam menjalankan tugasnya, adapun isu atau masalah yang dihadapi oleh Irban 3. Yang pertama, terdapat perbedaan persepsi terhadap peraturan antara SKPD yang diperiksa dengan auditor. Yang kedua, auditor kurang percaya diri untuk melakukan pemeriksaan terhadap aspek perpajakan. Yang ketiga, sulitnya memantau temuan pemeriksaan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh SKPD. Dengan menggunakan USG untuk menentukan prioritas isu, ditentukan bahwa auditor kurang percaya diri untuk melakukan pemeriksaan terhadap aspek perpajakan merupakan isu prioritas dan layak untuk dicari jalan keluarnya. Adapun gambaran atas isu auditor kurang percaya diri untuk melakukan pemeriksaan terhadap aspek perpajakan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 19 ayat 1 disebutkan Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan SKPD. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang dari bendahara pengeluaran salah satunya adalah memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, seorang auditor di inspektorat wajib mengetahui mengenai aturan perundang-undangan tentang perpajakan.
Adapun penyebab munculnya isu adalah yang pertama, kurangnya pelatihan mengenai peraturan perpajakan dalam lingkungan pemerintah, terutama untuk auditor. Yang kedua, belum adanya sosialisasi tentang peraturan perpajakan dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, bahasa peraturan perpajakan yang rumit sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antar auditor. Yang keempat, belum tersedianya media informasi tentang peraturan perpajakan yang digunakan pada tiga. Pun dampak dari isu bila tidak segera diselesaikan adalah yang pertama, hilangnya potensi penerimaan pajak karena pemungutan dan pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dampak lain dari isu tersebut adalah pengenaan pajak kepada pihak yang tidak tepat. Adapun gagasan untuk menyelesaikan isu adalah yang pertama, mengusulkan adanya pelatihan atau diklat peraturan perpajakan mengenai kewajiban perpajakan dalam lingkungan pemerintah dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, sharing knowledge dengan rekan satu unit mengenai kewajiban perpajakan dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, pembuatan media cetak atau media elektronik yang berisi ringkasan peraturan perpajakan dengan pembahasan yang ringkas dan benar. Yang keempat, memberikan informasi rujukan untuk mengetahui apakah peraturan perpajakan tersebut masih berlaku, diubah atau dicabut dengan memberikan link rujukan kepada suatu database website yang memuat peraturan dalam bidang perpajakan. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.